Ini. Oke. Sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan ke depan. Silakan kembali lagi ke tempat. Baik, hari ini kita sekarang disatukan antara kelas 4 dan kelas 5 karena guru kelas 4-nya sedang berhalangan. Tadi ada keperluan, jadi di sini Ibu menggantikan guru dari kelas 4. Jadi di sini Ibu mengajar kelas 4 dan kelas 5. Materi yang akan disampaikan hari ini yaitu untuk kelas 4 adalah materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, sedangkan untuk kelas 5 yaitu mengenai pokok pikiran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa kelas 4 dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Untuk siswa kelas 5 dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Kemudian siswa dapat bekerja secara mandiri dan dalam kelompok kecil untuk memahami isi bacaan. Oke, sampai sana. Sekarang kita mau ice breaking dulu biar kaliannya lebih semangat belajarnya. Silakan untuk ice breakingnya kita tetap semangat ya. Oke, sekarang tepuk semangat. Lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi pokok, di sini Ibu ada sebuah gambar. Kita lihat untuk anak kelas 4. Di sini kita ada gambar tentang apa? Kebun binatang. Kebun binatang. Di kebun binatang ini ada apa aja? Unta, singa, gorila, jerapah, Ada gajah, ada singa, ada kuda, ada. Sudah pernah ke kebun binatang? saya Oke, kalian senang tidak pergi ke kebun binatang? Oke, di sini untuk anak kelas 5. Kalian ada yang pernah ke pantai tidak? pernah. Pantai mana? Dan pantai mana lagi? Ke Sayang-Helang, selain Sayang-Helang, selain pantai. Nah, ini di sini ada contoh dari pantai. Kalian di pantai menemukan apa aja? Ada perahu nelayan. Kemudian di sana ada apa lagi nih? Ada pohon-pohon. Pohonnya ada pohon apa? Kelapa. Kemudian di sini ada pasir. Ada air lautnya nggak? Oke, ada yang masih ingat kemarin kalian kelas 4 belajar apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu. Ada yang masih ingat tidak apa itu gagasan pokok? Silakan siapa yang masih tahu? Oke, Diva. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf yang kita baca. Oke, terima kasih Diva. Itu adalah arti dari gagasan pokok. Nah, sekarang ada yang masih ingat tidak tentang gagasan pendukung? Siapa? Oke, Gibran. Apa itu gagasan pendukung? Yaitu kalimat yang menjelaskan informasi tambahan agar gagasan pokok lebih jelas. Ya, itu adalah gagasan pendukung. Jadi, kalimat gagasan pendukung yaitu kalimat yang menjelaskan atau menambahkan dari gagasan pokok atau yang menjelaskan lebih rinci lagi dari gagasan pokoknya tersebut. Sekarang untuk anak kelas 5, kemarin kalian kelas 5 belajar apa? Pokok pikiran. Pokok tentang pokok pikiran. Siapa yang masih ingat apa itu arti pokok pikiran? Silakan. Pikiran adalah pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks atau pembacaan. Ya, itu ya.
pikiran ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan untuk kelas 5 adalah kita akan membahas tentang pokok pikiran. Silakan buku dan alat tulisnya kalian ke atas ini. Keluarin semuanya. Kita akan membahas untuk kelas 4 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, sebelumnya kita sudah sering membaca berbagai cerita dan paragraf. Sekarang mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan ide utama atau gagasan pokok. Seperti yang sudah teman kalian tadi ungkapkan, bahwa gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf atau bacaan yang kita baca. Jadi pokok utama inti dari bacaan itu ada disebut dengan gagasan pokok. Di mana letaknya gagasan pokok? Di mana? Di awal paragraf. Selain di awal paragraf, gagasan pokok juga bisa berada di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf. Kalau gagasan penjelas, berarti dia posisinya itu dia berada di belakang dari gagasan pokoknya. Misalnya gagasan pokoknya ada di awal paragraf, untuk gagasan penjelasnya dia ada di tengah ataupun di akhir paragraf. Dan biasanya kalau gagasan pokok itu ada di awal paragraf, ya. Jadi kalimatnya ada di awal paragraf, ya. Terus sekarang untuk kelas 5. Kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran. Seperti yang telah tadi teman kalian utarakan ya, kalau pokok pikiran adalah inti atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Dengan mengetahui pokok pikiran, kita bisa menangkap maksud penting dari bacaan dan memahami apa yang penulis ingin kita ketahui atau pelajari. Di manakah kita bisa menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Di mana? Di tengah, di akhir paragraf. Ya, betul sekali ya, bagus jawabannya. Nah, seperti tadi gagasan pokok pikiran juga berada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir dari sebuah paragraf. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKS, kalian harus mengisi dan kalian isi berkelompok ya. Kalian udah semuanya udah? Silakan kumpulkan lagi soalnya. Likaila mana ke depan, silakan. Sebutkan gagasan pokok paragraf pertama. Ya, jawabannya apa? Saya dan keluarga pergi ke kebun binatang. Terima kasih Likaila, silakan kembali duduk. Dan sekarang untuk kelas 5, Ibu minta yang namanya Zian ke depan. Silakan Zian dibacakan pertanyaan sama jawabannya, mulai dari nomor 1. Sebutkan pokok pikiran paragraf pertama. Ya, jawabannya. Pantai adalah tempat wisata favorit saya. Oke, terima kasih Zian, silakan duduk kembali. Kita mempelajari apa itu tentang gagasan pendukung dan apa itu gagasan pokok, juga pokok pikiran yang ada di kelas 5. Coba simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok di kelas 4? Ya. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf di tengah. Ya, bagus sekali. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah bacaan. Siapa yang tahu tentang gagasan pendukung? Ya, silakan kita. Gagasan pendukung yaitu kalimat yang menjelaskan informasi tambahan agar gagasan pokok lebih jelas. Gagasan pokok dan pokok pikiran adalah
ide utama yang menjadi fokus dalam sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung membantu menjelaskan ide utama tersebut. Dengan memahami ini, kita bisa lebih mudah mengerti isi bacaan teks secara keseluruhan. Oke, pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Dengan adanya pembelajaran hari ini, kalian bisa lebih belajar lebih giat lagi, kalian lebih memahami lagi tentang bacaan suatu paragraf atau suatu teks supaya kalian lebih memahami apa yang menjadi isi dari bacaan tersebut ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan memimpin doa dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke depan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.